Halo everyone, balik lagi bersama Sarjana Balap. Aku tidak ingin kamu lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik seputar MotoGP dari Sarjana Balap. Aspal sirkuit Mandalika belakangan menjadi sorotan. Ini lantaran para pebalap MotoGP mengeluhkan buruknya kondisi aspal saat melakoni tes pramusim Februari lalu. Padahal, saat digunakan untuk balapan World Superbike, tak ada masalah berarti dari aspal itu. Saat ini sirkuit Mandalika telah selesai diaspal ulang di beberapa titik agar makin kuat dan siap digunakan balapan MotoGP 18 hingga 20 Maret mendatang. Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI sebagai salah satu kontraktor sirkuit Mandalika berupaya memperbaiki aspal sirkuit ini dengan cara-cara yang benar serta tidak tergoda untuk melakukan pekerjaan krusial ini secara terburu-buru kendati dikejar waktu. Perlu diketahui ada 3 lapisan aspal yang digunakan pada sirkuit Pertamina Mandalika. Pertama adalah wearing course. Wearing course terdiri dari stone mastic aspal yang merupakan bahan campuran aspal dan digunakan untuk melapisi permukaan atas. Lapisan aspal ini disebut dapat memperkuat struktur lapisan permukaan lintasan sirkuit supaya tetap kuat. Lapisan kedua adalah aspal konkret. Lapisan ini harus memiliki ketebalan dan rigiditas yang cukup untuk mengurangi tegangan akibat beban lalu lintas yang akan diteruskan ke lapisan bawahnya. Ketiga adalah base course. Base course merupakan lapisan aspal bawah yang berfungsi untuk memperkuat struktur lintasan utama. Untuk itu, base course menggunakan batuan yang berasal dari Lombok Utara, Lombok Timur, dan juga Palu. Kombinasi ketiga lapisan aspal itu menjadikan aspal lebih kuat dan aman bagi para pebalap MotoGP saat berada di lintasan. Bahkan, para pebalap bisa memaksimalkan kecepatan tunggangannya di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya menjadikan salah satu sirkuit yang menawarkan kecepatan 330 km per jam yang memiliki tingkat keamanan tinggi bagi pebalap, tulis Mandalika Grand Prix Association dalam akun Instagram resminya. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengaku puas melihat hasil perbaikan aspal sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menjelang perhelatan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022. Kondisi lintasan menjadi tambah baik dan indah, kata Erick Thohir didampingi Gubernur NTB Zulkifli Mansyah saat meninjau sirkuit Mandalika di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah dilansir dari Antara Jumat 12 Maret 2022. Ditemani Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan jajaran ITDC dan MGPA, Erick Thohir memeriksa detail kondisi aspal sirkuit Mandalika yang sepenuhnya sudah selesai diperbaiki pada 10 Maret 2022. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengatakan, sirkuit Mandalika telah siap menggelar MotoGP pekan depan. Sebelumnya, sejumlah pebalap termasuk Dorna Sport meminta agar lintasan sirkuit diperbaiki. Menanggapi permintaan tersebut, perbaikan pun juga langsung dilakukan. Tidak hanya perbaikan, lintasan sirkuit juga rutin dibersihkan untuk menghindari adanya material pasir dan juga debu di lintasan yang dapat mengganggu jalannya balapan. Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI selaku kontraktor utama pembangunan sirkuit Mandalika buka suara soal penyebab kerusakan aspal lintasan di Lombok tersebut saat digunakan sebagai arena tes official MotoGP pada bulan lalu. Berbicara kepada MotoGP menjelang balapan pembuka di Qatar pada Rabu, General Manager RMI Simon Gardini sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia, ITDC selaku pemilik sirkuit, MGPA selaku promotor, dan semua pihak yang terlibat dalam upaya pengaspalan ulang sirkuit Mandalika demi menyambut gelaran Grand Prix MotoGP untuk pertama kalinya dalam 25 tahun terakhir di tanah air. Gardini mengungkapkan sesi tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari lalu memberi pelajaran berharga sekaligus kesempatan untuk menguji lintasan sebelum Grand Prix Indonesia dilangsungkan pada 18 hingga 20 Maret nanti. Menyusul insiden kotornya lintasan oleh para pebalap, FIM, Dorna, dan ITDC mengidentifikasi 2 area yang perlu diperbaiki. Mereka menuntut kebersihan permukaan trek dan banyaknya agregat seperti pasir, debu, dan kerikil atau pecahan batu yang berada di atas lintasan. Selain itu, mereka merekomendasikan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5 atau sekitar 17,5% dari total lintasan. Proyek konstruksi yang masih berlangsung di sekitar lintasan juga mempengaruhi tingkat kebersihan lintasan.
Terima kasih sudah menonton video dari Sarjana Balap. Sampai berjumpa di video selanjutnya.